itu bilangan cacah. Nah, jadi di sini bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka positif, bukan desimal ataupun pecahan. Jadi di sini bilangan cacah itu bilangan yang positif ya, bukan bilangan negatif, bukan bilangan pecahan ataupun desimal seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bilangan cacah besar. Jadi, apa sih bilangan cacah besar itu? Nah, bilangan cacah besar adalah bilangan cacah yang bernilai sangat besar, biasanya terdiri dari angka ribuan, jutaan, ataupun miliaran ya. Nah, di sini ada contoh bilangan cacah besar, ada 1234, ada 12.345, 123.456, ada 1.234.567 seperti itu. Jadi bilangan cacah besar ini angkanya tuh bernilai sangat besar ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu pengertian dari bilangan cacah dan bilangan cacah besar, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membaca dan menulis bilangan cacah besar. Oke. Nah, yang pertama cara menulisnya terlebih dahulu ya. Jadi cara menulisnya itu gunakan tanda titik untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya seperti itu. Contoh 1000. Nah, untuk 1000 kita taruh titik di belakang angka 1. Contohnya seperti ini ya. Lalu 10.000. Nah, untuk 10.000 itu kita taruh titik di belakang angka 1 dan 0. Jadi membentuk angka 10.000 seperti itu. Lalu selanjutnya 1 juta. Nah, untuk 1 juta ini kita taruh titik pertama di belakang angka 1. Lalu titik kedua barisan 0 ketiga dari depan. Oke, kita taruh titik situ untuk titik kedua. Nah, itu untuk penulisan 1 juta. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ya pada umumnya saja ya, seperti 1000, 10.000, dan 1 juta seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui cara membaca dan menulis bilangan cacah besar, sekarang kita akan belajar operasi hitung pada bilangan cacah besar. Nah, di bilangan cacah besar ini operasi hitungnya ada 4, seperti pada umumnya saja ada penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Yang membedakannya hanya angkanya saja yang besar seperti itu. Nah, di sini contoh operasi hitung pada penjumlahan. Di sini contohnya 10.000 ditambah 5.000. Nah, agar mudah kita hilangkan dulu nolnya 3 ya, setelah titik ya, 0 setelah titik kita hilangkan dulu, jadi kita fokus pada angka kecilnya saja. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, setelah tahu hasilnya tinggal kita taruh 3 0 yang kita simpan tadi di belakang angka 15, dan jangan lupa setelah angka 15 kita kasih titik sebagai penanda kalau itu ribuan. Nah, jadi 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000 seperti itu. Lanjut ke pengurangan. Contohnya 50.000 dikurang 20.000 sama dengan 30.000. Sama seperti penjumlahan tadi, di mana 3 nolnya kita simpan terlebih dahulu. Jadi 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Baru setelah tahu hasilnya, kita taruh 3 nol tadi di belakang angka 30. Dan jangan lupa untuk kita taruh titik setelah angka 30 seperti itu. Lanjut perkalian. Di perkalian ini contohnya 1000 dikali 3
sama dengan 3.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya agar mudah? Biasa saja kita simpan dulu 3 nolnya. Jadi kita hitung 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, baru 3 nol yang kita simpan kita taruh di belakang angka 3 setelah titiknya. Seperti itu lebih untuk mempermudah operasi hitungnya. Lalu yang terakhir di sini ada pembagian, contohnya 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Nah, sama seperti yang di awal tadi ya, kita simpan dulu nolnya 3. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Setelah itu kita taruh nol tadi yang kita simpan di belakang angka 5. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk dikasih titik sebagai penanda ribuan. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang operasi hitung bilangan caca, di sini saya punya beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya dari operasi hitung yang tadi, seperti penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita masuk pada soal pertama, yaitu penjumlahan. Di sini ada soal cerita. Ayah memiliki 1.245 buah mangga, lalu membeli lagi 2.780 buah. Berapa total mangga yang dimiliki ayah sekarang? Nah, kita pahami dulu ya di sini. Yang pertama itu ayah memiliki buah mangga sebanyak 1.245, lalu ayah membeli lagi. Nah, maksud dari kata membeli lagi artinya itu menambahkan. Nah, jadi 1.245 ditambah 2.780 seperti itu. Nah, jadi hasil dari 1.245 ditambah 2.780 sama dengan 4.025. Jadi total mangga yang dimiliki ayah sekarang itu 4.025 buah mangga. Nah, selanjutnya pengurangan. Di sini soalnya sebuah gudang menyimpan 5.600 kardus barang dan 1.450 kardus sudah terjual. Lalu berapa kardus yang tersisa di gudang? Nah, jadi cara penyelesaiannya itu kita hitung nih. Kan gudang menyimpan 5.600 kan sebelumnya. Lalu kardus yang sudah terjual itu sekitar 1.450. Jadi 5.600 kita kurangi 1.450. Nah, total dari 5.600 kardus dikurangi 1.450 kardus adalah 4.150 kardus. Jadi total kardus yang masih tersisa di gudang adalah 4.150 kardus. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang perkalian. Di sini soal cerita juga. Dalam satu gedung bioskop ada 250 kursi. Nah, jika ada 4 gedung, berapa total kursi semuanya? Nah, jadi di sini itu setiap satu gedung bioskop itu mempunyai 250 kursi. Nah, jika ada 4 gedung bioskop, kira-kira berapa total kursi semuanya? Oke. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu 250 kursi bioskop dikali dengan 4 gedung bioskop. Jadi hasilnya 1.000. Nah, jadi total kursi semuanya untuk 4 gedung bioskop itu ada 1.000 kursi. Gitu. Lalu lanjut ke soal pembagian. Di sini soalnya sebuah perusahaan memproduksi 12.000 masker dan membaginya ke 4 rumah sakit. Nah,
Kira-kira berapa masker per rumah sakit? Tuh. Untuk menyelesaikannya, berarti 12.000 masker itu dibagi dengan 4 rumah sakit, karena kan kita akan membagikannya ke 4 rumah sakit. Jadi 12.000 dibagi 4 itu hasilnya 3.000. Nah, jadi jumlah masker per rumah sakit itu adalah 3.000 masker. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan soal dan penyelesaiannya. Dan di sini saya punya tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu soal cerita, yang dimana di dalamnya terdapat operasi hitung bilangan caca yang seperti tadi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kalian bisa ingat-ingat kembali nih, tadi kita belajar dari contoh soalnya gitu. Jadi di sini tugasnya yaitu soal cerita. Sebuah kota memiliki populasi 50.000 orang, sebanyak 15.000 orang pindah ke kota lain. Tetapi kemudian 10.000 orang datang sebagai penduduk baru. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut sekarang? Nah, itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari yang kita pelajari tadi tentang bilangan caca besar itu adalah yang pertama, bilangan caca dimulai dari 0 dan tak terhingga. Yang saya jelaskan tadi, bilangan caca itu dimulai dari 0 dan termasuk bilangan positif ya, bukan bilangan negatif, desimal, maupun pecahan. Lalu selanjutnya, bilangan caca besar digunakan untuk menghitung jumlah besar ya, seperti tadi. Contohnya untuk ribuan, jutaan, miliaran, seperti itu. Lalu yang terakhir, penting memahami cara membaca, menulis, dan menghitung bilangan besar. Jadi penting sekali untuk kita belajar dan memahami cara membaca, menulis, dan menghitung bilangan besar. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna untuk kalian, dan saya juga berharap kalian bisa membaca-baca kembali materi tentang bilangan caca besar di rumah. Saya juga meminta maaf jika ada kekurangan pada apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.